Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Amin Cubi. Apa kabar para subscriber, para penonton setia channel Amin Cubi? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada, disukseskan usahanya, dilancarkan rezekinya. Oke, tanpa bertele-tele lagi, di sini saya mau menerangkan perbaikan cara bagaimana kita memperbaiki komstir NMAX. Oke, jadi ini saya akan coba untuk mengencangkan. Di sini saya rasa sepertinya komstirnya yang udah mulai kendu ya. Karena mulai baru, tidak pernah disentuh sama saya. Bagaimana cara mengetahui kalau memang komstirnya yang bermasalah, yang perlu dikencangkan, yakni dengan cara mengganjal seperti ini di bagian bawah ya. Kemudian kita tahan seperti ini dan kita gerakkan skoknya ke depan dan ke belakang. Nah, itu akan ada kerasa gerjel ya, gerjel kayak ada semacam oblak gitu ya. Nah, ini maju mundur ya. Nah, ini kerasa. Jadi ada yang kendu di bagian leher atas di komstirnya. Kemudian dengan cara yang kedua, Anda bisa menaiki. Cara kedua, Anda bisa menyalakan motornya. Ya, nyalakan dulu aja. Oke, seperti ini ya. Kemudian Anda mundur sedikit, kemudian jalankan. Jalan sedikit langsung direm depan. Nah, itu kerasa di bagian komstir sini itu ada yang kocak, oblak gitu. Oke, mari kita mulai tutorialnya. Atau dengan cara yang kedua, yakni Anda naik di motornya, di NMAX-nya, kemudian Anda maju dan dipegang rem depan ya, rem depan, rem belakang nggak usah, rem depan digoyang gini. Nah, digoyang seperti ini, itu udah kerasa banget di bagian komstir itu ada yang oblak ya. Nah, ini Anda pegang di bagian setir, oke. Anda pegang di bagian sini ya, di bagian bawah. Nah, ini udah bergeraknya maksudnya agak maju mundur kayak gini. Nah, setelah saya goyang seperti ini, ada yang gerjel, ada yang oblak. Berarti ini bisa saya pastikan adalah komstirnya yang kurang kencang ya. Karena kalau klaker itu beda lagi cara ngetesnya. Oke, kalau laker seperti ini. Oke, nah jadi itu cara pengetesannya macam-macam ya kayak tadi ya. Terus kalau yang oblak itu bukan dari bagian komstir, bukan dari bagian atas sana, kalau lakernya ya Anda cek saja. Nah, tinggal Anda pegang rodanya seperti ini. Kalau rodanya atau as bearingnya, kalau bearingnya yang kocak, yang udah mulai aus, itu kita ngeceknya begini, kita pegang rodanya ya atas bawah, kemudian kita goyangkan ke kanan dan ke kiri. Itu udah kerasa bahwa di situ ada kocak ya, bukan belakang, bukan ke depan belakang, tapi ke kanan dan ke kiri ya, ke kanan dan ke kiri ya, kita pegang. Nah, itu udah kerasa kalau di situ ada yang kocak atau oblak. Jadi sepertinya ini juga ada kocaknya, dan di komstir juga perlu dikencangkan ya. Maklum, ini namanya karena memang usia pemakaian ya, karena mulai sudah 4 tahun ini belum pernah diganti ya. Jadi udah waktunya harus diganti. Ketika tidak diganti pun tidak mengapa, cuman lama-kelamaan dia akan merembet kemana-mana ya. Karena kalau ini udah sangat parah sekali, di piringan cakram juga bisa kemakan oleh kampas rem ya. Oke, yang harus kita buka untuk menyetel komstir yang ada di sini, bagian dalam sini, kita harus membuka 3 baut ya. Kita harus membuka 3 baut. Pertama ini menggunakan kunci L sama ini ya, dan ini ya, cuma 3 baut pakai kunci L. Oke, langsung kita buka saja.
Oke, 3 biji ya. Dan untuk masang jangan lupa ya, nanti ini ada yang jelek satu, yang enggak glossy kayak gini, yang enggak gilap kayak gini. Ini nanti ada di bagian depan. Ya, di sini karena ini kan nggak kelihatan. Kalau ini kan nanti kelihatan ini di luar. Jadi harus kasih yang bagus. Oke, kita taruh dulu. Kemudian kita langsung tarik saja ya. Langsung tarik ke depan gini, dari sini. Ya. Oke, dari sini ya. Nah, ini kan pisah gini ya. Nah, langsung tarik begini satunya. Nah, itu doang ya, mudah. Lepas saja. Kita taruh, kita amankan ya. Amankan, jangan sampai diinjek anak-anak, pecah nanti. Dan kemudian kita lihat posisi komstirnya. Nah, ini posisi komstirnya ya. Yang masih tertutup karet, ini karet ya. Kita tinggal buka ke atas. Ya. Nah, lihat, itu kita buka ke atas ya, karetnya. Udah kelihatan. Oke, jadi kita dekatkan ya, lihat posisinya. Lah ini adalah komstirnya, kones yang harus kita kencangin dengan cara diketok pakai palu dan obeng min yang agak besar. Ini karet ya, karet pelindungnya kita singkap ke atas ya, kemudian kita getok ya. Oke, kita ke atasin lagi posisi karetnya ya. Ya, nah sebentar belum kelihatan. Sampai ke atas. Nah, itu penampakannya seperti itu. Oke, lebih jelas kita lihat dari sebelah kiri. Nah, itu sebelah kiri ya. Bentar. Sebelah kiri ya. Itu yang bagian atas ya. Yang bagian atas ini paling atas itu ada 3 ya, ada 3 ring di sini. Ada baut, ada 3 baut yang bagian atas ini kita kendori, kita putar, kita getok berlawanan arah jarum jam. Kemudian yang bagian bawah ini kita kencangkan sampai secukupnya saja, sampai komstirnya udah nggak oblak, baru kita kencengin yang bagian atas ya. Kita mulai saja. Jadi bagian atas ini penguncinya. Nah, ini ya. Ini kita getok berlawanan arah jarum jam untuk mengendori kuncinya. Kuncinya itu biar dikendori sedikit. Kemudian di bagian bawah ini kita putar ke sana ya, searah jarum jam untuk mengencangi gitu ya. Jadi kita kendori bagian atas, kemudian kita kencangi ya, secukupnya saja ya, sampai udah ya begini ya. Karena ini oblaknya nggak terlalu parah, maka ya saya kira-kira sedikit aja ya. Yuk kita mulai ya. Anda mau di sebelah kanan oke, atau mau dari sebelah kiri oke, bagaimana enaknya lah ya. Coba kita lihat bagaimana enaknya dari posisi kanan atau kiri ya. Ini dari posisi sebelah kanan, ini dari posisi sebelah kiri, gimana enaknya posisi stand mungkulnya ya. Oke, karena ini saya rasa lebih longgar sebelah sini, maka saya coba dari sebelah kanan, sebelah kiri dulu ya. Oke. Ya. Kalau belum pernah diputer biasanya memang agak keras. Ya. Agak keras ya. Dan kita kalau udah kerasa kendor, baru kita kencengin sebelah sini. Ya. Oke, coba. Kemudian kita coba bagian bawahnya, kita cek apakah masih ada gerjel atau masih ada oblak. Lihat bagian. Sepertinya sudah tidak ada. Dan jangan lupa ketika setir kita belokkan kanan kiri, dia tidak terlalu berat ya. Kalau terlalu berat berarti terlalu kencang, harus kita kendori lagi di atas.
atau kita naiki di atas ya begini, kemudian kita pegang rem depan ini dipegang dan kita genjot ke depan. Apakah masih ada gerjel? Kalau masih ada kita tambah ya. Nah, terus kalau nggak ada kita coba gini, putarkan setirnya. Kalau di sini udah nggak berat berarti udah bener. Kalau terlalu berat berarti harus kendori lagi komstirnya. Oke, bagian atas, bagian komstir sudah beres dan ternyata di bagian sini juga oblak, maka kita sepertinya harus ganti kelakernya. Oke. Jadi begini, Pak, ketika kita mau mengganti kelaker ya, kita bisa pastikan dulu ya. Kita nanti bongkar ya, terus kita pegang-pegang kelakernya. Ini ada kelaker ya, bukan kelaker bagian sini, bukan bearing roda ya. Ini kelaker beda. Nah, kalau kelaker rusak, nah, saya cuma mau mempraktekkan kalau kelaker rusak udah aus ini. Nah, kocak seperti ini ya, kelihatan ya. Nah, bentar ya. Nah, ini kan kelihatan kocak. Lah, kalau sudah seperti ini tuh harus ganti. Ya. Karena dia jalan nanti nggak akan simetris. Jalannya tuh kurang nggak lurus ya. Kalau kelaker baru belum aus, ketika kita goyang seperti ini dia nggak akan goyang. Dia cuma bisanya muter seperti ini ya. Cuma bisa muter. Nggak akan goyang. Kalau knalpot udah kalau kelaker lahar bearing ini sudah aus, dia goyang seperti itu. Nah, itu harus diganti, wajib ya, karena nanti bisa merembet kemana-mana, bisa ke piringan juga kemakan nanti, karena dia jalannya udah nggak lurus ya. Kita harus ini, maka kita lepas dulu rodanya dan kita pastikan apakah lakernya benar-benar kocak atau tidak. Tapi kalau menurut saya ini sudah kocak. Kenapa? Karena dengan cara kita ngetes seperti ini tadi ya, nah, ini udah ada gerjel di sini, ada kocak di sebelah sini. Oke, kita buka roda depannya. Oke, kita siapkan kunci ring 17 ya untuk buka ini. Cuman kalau saran saya, kalau baut masih bagus ya, kita pakai kresek seperti ini ya, agar meminimalisir bocel ya. Kayak gini masuk, baru kita putar berlawanan jarum jam. Iya. Kalau sebelah sini ngikut, pegang ya satunya ya. Oke, sudah lepas ya. Ini bosnya, jangan sampai lupa. Oke, kita congkel saja ya. Nah, ini karetnya ya. Dan untuk memastikan ya, cara ini udah kelihatan, coba di zoom. Nah, ini udah kelihatan ya. Kelihatan ya kalau ini kocak, lihat ada rongga di sini. Lagi. Nah, ini. Ya toh? Ini artinya kocak. Kalau Anda kurang yakin, Anda bisa masukkan as ke sini. Nah, ini. Nah, saya goyang-goyang ya. Nah, itu udah aus banget ini. Jadi pasti kocak di ban akan bunyi krek-krek itu juga ya. Nah, lihat ini wajib diganti ya. Harus kita ganti. Ntar kita lepas dulu sebelah sana karetnya. Ya, ini karetnya ya kita congkel juga. Nah, ini ada grisnya ya. Coba di sebelah sini kita coba juga, kita lihat apakah ini kocak atau tidak. Iya, sedikit kocak. Namun saya kira lebih parah yang sebelah sana, yang di bagian cakram. Cuman kalau kita gantiin ya satu set ya, jangan satu-satu sekalian ya. Nanti biar enak. Oke. Cara membukanya, kalau bisa kita ada as yang sama kayak gini buat mukul ya. Buat mukulnya ya. Tapi jangan pakai as yang ini ya. Rusak nanti kalau pakai as yang ini. Kalau nggak ada ya pakai obeng kayak gini. Oke, kita bisa pakai obeng seperti ini. Kita masukkan ke sini ya. Nah, ini usahakan agak miring begini supaya yang bagian ujung dari obeng ini menekan pada dinding pada kelahar yang bagian bawah. Ya, ini sudah nekan ya. Kalau saya demi kehati-hatian, bagian bawah agar nggak berat semua ya, catnya kan sayang ya kalau catnya berat sebelah sini kan sayang sekali. Kita kasih kain ya agar nggak berat semua di sini ya. Ini, oke. Kemudian kita pukul pelan-pelan ya. Oke. Kayak gini ya. Gantian ya, kalau udah sebelah sini yang dipukul ganti sebelah sana, pelan-pelan aja. Nah, ini udah kerasa.
sudah keluar ya, mudah sekali. Oke, sudah keluar. Oke, yang sebelah sana makin mudah lagi ya, sudah kelihatan ya, lihat, tinggal kita ketok aja. Oke. Oke, sudah lepas. Oke, ini ya. Ini mana tadi yang parah? Ini yang parah kayaknya. Oh, udah seperti ini ya. Oh, ini parah banget. Ini wajib diganti. Ini ukurannya. Ini ya. Ini orinya ini. Sebentar. Betul, ukurannya 6300. Kita tak bersihin biar lebih jelas ya. Nah, dilihat. Ini ya. Kelihatan ya. 6300 Z ya. Oke. Saran saya pakai yang orisinil ya. Kalau nggak ada yang orisinil pakai koyo ya udah bagus. Ya, ganti harus dua ya, harus dua ya. Jangan satu, harus dua. Oke, karena saya nyari barusan nggak nemu ya yang original, online ya harus masih nunggu waktu karena ini mau segera dipakai. Jadi saya pakai yang Indopart ya, lumayan juga sih. Sama aja lah. Cuman ya kalau orisinal memang beda lah, harganya juga beda, kualitasnya pasti jauh lebih baik. Oke, saya pakai Indopart dan ukurannya sama ya. Yang penting ukurannya sama juga ya. Nah, ini kita lihat, kita sobek aja. Nah, ya. 63200 Z sama ya. Nah, sama. Jadi kita tinggal masukkan saja. Oke, oh ini beda ya. Nggak ada gerakan kanan kiri sama sekali ya, nggak ada gerakan gitu. Jadi cuma muter ke depan belakang. Beda dengan yang aus. Ya udah jelas loh ini ya. Jelas sekali kalau oblak. Sementara ini yang baru aman. Oke, kita pasang. Jangan lupa bawahnya kasih kain ya agar nggak baret sebelah sini. Ya, kita masukkan saja ke lakernya ya. Ini di dalamnya sebenarnya udah ada grease-nya ya, jadi nggak perlu lah menurut saya. Paling nanti saya kasih di sini sedikit untuk meminimalisir gesekan antara as dan pangkon bearing. Kita letakkan seperti ini posisinya ya, kanan kiri sama saja ya, posisinya seperti ini. Kemudian kita getok melingkar ya, jangan di tengah saja, cuman jadi harus kanan kiri. Atau kalau mau lebih hati-hati kita pakai bearing yang lama, kita tumpuk di bagian atasnya, kemudian kita pukul bearing yang lama sehingga menekan bearing yang baru untuk masuk ke dinding pangkon ya. Oke, kita ketok seperti ini terus ya, sambil kita ratakan. Kita lihat kalau sudah mulai agak masuk, jangan menggunakan bearing lama ini lagi ya, takutnya nanti dia ikut masuk juga ya. Jadi cukup saja sampai datar, sampai sisi luarnya. Oke, kita pukul seperti ini ya, hati-hati tangannya ya. Oke, kalau udah rata seperti ini jangan pakai bearing itu lagi ya, karena nanti takutnya bearing yang lama ikut keketok masuk ke dalam. Ini sampai mentok masuk ke dalam ya. Setelah datar seperti ini, kita bisa menggunakan bos bawaannya untuk memukul sisi tengahnya ya. Nah, seperti ini ya, masuk ya akhirnya ya. Nah, saya gunakan bosnya, kita pukul bagian tengah dan kita getok perlahan ya. Setelah tengah kita bisa minggir ke pinggir ya. Pokoknya dia harus masuk sampai mentok ke bagian terdalam ya, sampai mentok. Sama sebaliknya juga sama, kita pasang dengan teknik yang seperti tadi. Ya, kita pasangkan saja ya, lurus ya, kanan kiri sama saja. Untuk memperlicin sebenarnya kita bisa menambahkan grease pada sisi luar dari lakernya, dari bearingnya ya, seperti ini. Kita oleskan saja di sisi luarnya begini untuk memperlicin, mempermudah masuknya bearing ke dalam pangkonnya pada tempatnya ya.
Kalian juga bisa menambahkan di sisi-sisi luarnya, nanti masuk sedikit-sedikit. Sebenarnya di dalam bawaannya itu sudah ada pelumasnya. Cuma untuk menambah kelicinannya saja ya. Oke, di dindingnya kita juga kasih ya. Untuk mempermudah masuknya licin ya. Kita lurus seperti ini, kemudian kita pukul dengan palu. Kita tumpuk bearing yang lama yang rusak kita. Tujuannya apa menumpuk bearing seperti ini? Ialah supaya tidak merusak pada lahar yang baru ya. Kita ketok sampai masuk, sampai benar-benar rata ya. Sebenarnya kalau kesulitan ya diginikan langsung bisa. Kita ambil pukul bagian sisi luarnya ya, tengahnya, pokoknya intinya rata ya. Mukulnya jangan hanya satu sisi tapi sekeliling ya, harus dipukul agar benar-benar masuk lurus ke bawah sempurna seperti ini ya. Kalau sudah rata seperti ini, kita bisa meneruskan dengan bos seperti tadi ya. Oke, kita putul bagian tengahnya dulu sampai masuk beberapa mili ke dalam. Oke, setelah gitu baru kita bisa pukul di sekelilingnya ya. Di sekelilingnya kita pukul ya begini. Jadi memutar ya, kanan, kiri, atas, bawah. Nah, maksud saya sekelilingnya kita mukul dengan sekelilingnya. Oke, sampai mentok ya, diusahakan sampai mentok ke dalam. Jika dirasa kurang, maka teman-teman bisa menambahkan lagi grisnya atau template-nya ya. Ini orang-orang macam-macam menyebutnya ya. Nah, ya di bagian sisi luarnya, terus kita pasang sealnya ya, seal penutup debunya kita pasang seperti ini. Lurus ya masangnya ya, sampai mentok ke bawah, sisi-sisinya lurus dengan rumahnya ya. Oke, kita tambah template seperti ini, dan sebelah sisinya juga sama, kita tambah saja. Kalau teman-teman pengen nggak terlalu kering ya, kita tambah grisnya di tengah, terutama untuk meminimalisir gesekan antara as roda dan bearing. Dan sisinya juga bisa ditambah lagi, dan di sini ya, tujuannya ini agar nggak aus ya. Ya, kita bisa kasih dinding-dindingnya untuk mempermudah masuknya karet. Nah, ini karetnya kita masukkan ya. Sama kita masukkannya, pokoknya harus mentok sampai ke bawah. Nah, sampai seperti ini, sampai rata. Kemudian kita pasang bosnya ya. Nah, pada bos ini ada dua sisi, yang mana sisi sebelah ada guritan seperti ini. Kemudian sisi sebelah kanan ini bersih kosong. Yang ada guritan ini bagian dalam yang dijepit oleh seal debunya ya. Jadi ini seal debu menjepit yang ada guritan-guritannya. Oke, kita pasangkan seperti ini. Yang bersih bagian luar ya. Sama sebelah kanan juga sama. Yang ada guritannya bagian dalam dan yang bersih bagian luar. Kemudian kita pasangkan skoknya ya. Kita pasangkan asnya, as rodanya dari sebelah kanan ya. Nah, dari sebelah kanan kita tusukkan ya. Kita lihat dari sebelah kanan. Nah, ini posisinya ya, yang permanen, yang ada kepala bautnya itu dari sebelah kanan. Kita dorong aja pakai tangan, ini mudah kok ya. Oke. Nah, kita paskan dulu ya. Setelah pas seperti ini, kemudian kita dorong dengan tangan ya. Ya, kita pastikan posisi bosnya sudah lurus dengan lubang, dan kita pukul saja pakai tangan, dia sudah masuk kalau lurus. Kalau tidak lurus, maka dia nggak mau masuk ya. Oke. Baru kita kencangkan bautnya. Jangan lupa ada ring di bagian kiri ya. Ring, kemudian kita kencangkan bautnya. Yang bagian datar itu bagian dalam, dan yang tumpul-tumpul itu bagian luar. Oke. Kita pasangkan saja seperti ini ya. Kemudian kita kencangkan dengan dengan kunci yang dilapisi dengan plastik. Tujuannya apa? Supaya bautnya tidak gampang selek atau bocel ya. Itu cara saya. Sayang karena bautnya ini jarang dibuka, jadi saya eman-eman kalau sampai baut ini bocel atau lebih-lebih dol ya. Jadi pakai plastik seperti ini dan ditahan dengan kunci sebelahnya. Oke, lihat, nah, lancar sekali ya, lancar sekali, ringan sekali, tanpa kocak sedikit pun.
Oke, sudah kita coba ya, sudah tidak ada kocak sama sekali ya, dan mutarnya pun rotasinya pun lancar, tidak ada kocak dan selesai. Oke, tutorial ini semoga bermanfaat. Mohon bantu like, share, subscribe agar kami lebih semangat membuat konten, dan silakan komentar bila ada yang ingin tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.